Akhirnya apa yang terjadi? Nanti Biasanya ini. data dictionary-nya itu dianggap bisnis glossary gitu ya. Itu masih banyak terjadi. Biasanya dibuatnya dalam bentuk Excel tuh. Kalau yang masih manual ya. Jadi memang benar-benar subject matter expert ini penting. Siapa di dalam organisasi itu yang mendefinisikan istilah tersebut. Ya. Jadi ilmu taksonominya juga dipakai Mas Azizi. Contoh ada seperti ada subject, ada access right, local expert, description itu bagian dari taksonomi. kayak KBBI lagi ya. Ya, sama. Nah, itu juga disebut KBBP, Kamus Besar Bahasa Perusahaan. Sebenarnya setelah kita bangun nih ya, mungkin dari tadi bahkan dari definisi per kata-kata, setelah itu nanti dimasukkan jadi bisnis glossary, data katalog. Setelah itu nanti akan dibangun metadata yang akan kita bahas di kemudian hari. Sebenarnya manfaat dari ketiga ini apa sih Mas sebenarnya? baik. Kalau manfaat kembali sebenarnya kita bicara memaksimalkan Value. ya, Oke. ujungnya di situ. Tetapi kalau dilihat dari satu persatu tujuannya kenapa kita harus bangun, maka bisnis glossary yang paling penting adalah membangun pemahaman yang sama di seluruh organisasi. Membangun pemahaman yang sama di satu kesatuan organisasi. Iya, terkait data. Istilah yang digunakan itu semua paham, semua sepakat. Itu tadi, dan itu nggak mudah. Karena ketika membangun itu, kalau kita nggak punya prinsip cara membangunnya, itu akhirnya jadi liar. Ya mungkin kalau kita berdua gini akhirnya gontok-gontokan kan, wah nggak bisa gitu. Nah itu yang kita pakai ya, satu metode yang nanti semua orang akan menggunakan prinsip tadi. Dan yang kedua apa? Kalau kita bicara tentang tadi data-data tadi, kalau labelnya saja bermasalah, kemudian kita nggak punya definisinya, apa yang terjadi terhadap data? Nggak maksimal value-nya, artinya ada risiko. Ketika bicara tentang ada risiko apa? Redundan, kemudian datanya nggak valid dan seterusnya. Bahkan dalam suatu sistem, misalnya mengelola satu data, tapi di sistem lain juga mengelola data yang sama dan seterusnya. Bisa jadi tuh aplikasinya banyak Mas Azizi. Artinya apa nih? Tadi prinsip interoperabilitas yang ujungnya adalah bagaimana menurunkan cost biaya dalam pengelolaan sistem untuk pengelolaan data, akhirnya jadi membengkak. Akhirnya aplikasinya banyak dibangun terus gitu ya. Padahal dengan adanya data dictionary, data katalog ini gitu ya. Karena data katalog ini akan dibantu ujung-ujungnya akan digunakan juga untuk data arsitektur. Nah, ketika perusahaan punya hal ini, maka ketika ada satu unit organisasi akan membangun aplikasi yang baru, dia harus lihat data katalognya. Iya. Ya atau setidaknya kalau jadi checklist Mas Azizi, kalau misalnya ada data yang ternyata sudah ada, ya ngapain Anda bangun aplikasi barunya? Iya. Anda tinggal mengakses aja datanya. Itulah kenapa prinsip FAIRS tadi itu harus disosialisasikan. Ya, findability data ini dengan apa? Data katalog. Data katalog yang baik harus dibangun dari mana? Ya data dictionary sama business glossary yang baik. Jadi pada saat orang ngomong kayaknya saya butuh data ini, ngelihat dulu. Betul. Jangan tiba-tiba buat aplikasi gitu ya. Jangan tiba-tiba buat aplikasi, jangan tiba-tiba nambahin sistem. Lihat dulu data katalognya. Betul. Ini udah ada atau belum, bisa dicari di mana. Betul. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketemu tinggal butuhnya apa, nambahnya tinggal dikit. Betul. Apalagi kalau kita bicara reference dan master data Mas Azizi. Ya. Itu dengan adanya data katalog harusnya kita bisa tahu data setnya seperti apa, seberapa lengkap data setnya. Misalnya data set sebuah CAF nasabah, CAF ataupun bicara tentang satu set data tentang aset gitu ya, atau dan lain sebagainya, produk dan lain sebagainya. Itu nanti akan dilihat si data ownernya ataupun dari pengguna-pengguna data yang lainnya akan memberikan masukan. Oh ternyata ada dataset yang kurang lengkap. Ya boleh ditambahkan. Asalkan tadi kita tahu mana data. Jangan yang udah ada dibuat lagi. Betul ya. Jadi akhirnya apa? Nah, ada tujuan yang ketiga, bagaimana alignment dengan teknologi aset. Ya, karena data-data tadi tersimpan di aplikasi yang mana itu kan ujung-ujungnya bagaimana aplikasi, pengelolaan aplikasi. Karena sudah jelas sehingga antara teknologi nyambungnya jelas, bagus, nggak redundan, data kesini nyambungnya kemana aja, dari aplikasi apa nyambung kemana aja jadi kelihatan ya. Betul.
Ya itu dari sisi manfaat ya. Jadi mungkin kita akan nggak bahas satu persatu lebih detail ya terkait dengan. Nah mungkin pasti jadi pertanyaan semua orang, Mas Aziz sih. Lalu apa sih isinya business glossary, Pasti. data dictionary, data katalog? Ini masih banyak yang confused. Ya banyak nih kejadiannya kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti Biasanya data dictionary-nya itu dianggap bisnis glossary gitu ya. Itu masih banyak terjadi. Biasanya dibuatnya dalam bentuk Excel tuh. Kalau yang masih manual ya. Kalau yang pernah saya lihat itu ujung-ujungnya klasifikasi aja, yang udah double-double dibiarin. Yang udah double-double redundannya makin banyak, ujung-ujungnya cuma ngebuat klasifikasi aja, Mas Ran. Betul. Itu yang kejadian. Ya memang kita perlu pahami. Jadi apa sih isinya gitu ya? Betul. Nah, untuk melihat isinya, kita bisa lihat mengacu ke standar ya atau best practice seperti data management body of knowledge DMBOK. Di sini dinyatakan di dalam DMBOK itu business glossary itu isinya apa saja? Ada istilahnya, ada definisinya, ada akronim, ada sinonimnya gitu ya. Business unit yang bertanggung jawab terkait dengan data tersebut ya terhadap istilah tersebut siapa. Artinya setiap istilah ini harus di-maintain. Kalau ada perubahan definisi, perubahan istilah, ya Jadi yang responsibilnya tetap ada ya, tetap setiap harus data. ada. Makanya di situ harus ada siapa? Orang atau pihak yang mengidentifying the term-nya. Jadi misal yang satu mulainya dari bagian bisnis kredit, atau yang satu mulai dari bagian bisnis penjualan barang apa, udah dari dia terus yang update kalau ada perubahan. Iya. Yang dari lain tinggal nge-refer ke situ. Betul. Oke. Jadi memang benar-benar subject matter expert ini penting. Siapa di dalam organisasi itu yang mendefinisikan istilah tersebut. Ya ini bisa macam-macam ya istilahnya. Artinya definisi sebuah istilah ataupun penamaan istilah itu bisa diacu dari sebuah standar selama kita punya referensinya. Sehingga nih pihak-pihak yang mendefinisikan istilah itu harus jelas siapa, mengacu ke siapa. Misal tadi ya, customer, menurut siapa istilah ini? Siapa yang mendefinisikan istilah customer di perusahaan? Ya harus ada yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap istilah tersebut gitu ya. Terus kemudian taksonomi association-nya dengan istilah yang lainnya. Jadi ada hubungan antara setiap istilah ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi konflik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita masukkan dalam kalau ada konflik, kita udah tahu siapa yang buat kategorinya di mana, lebih gampang juga ya. Betul. Ke siapa kan gitu ya. Kemudian juga ada terkait dengan masalah algoritma. Ya ini bagian dari business glossary. Misalnya suku bunga, cara ngitungnya gimana? Itu bagian dari algoritma. Perhitungan suku bunga yang menurut mazhabnya siapa dulu kan? Ilmunya ini bisa banyak macam. Nanti kredit flat, kredit efektif, bla bla bla. Udah aja ikut OJK sini gitu dimasukin. Gitu. Berarti nanti untuk yang nomor 6 ini juga dia mungkin ada sejenis FAQ-nya gitu ya. Frequently asked question-nya yang biasa misunderstanding disimpan di satu tempat gitu. Betul, sama kayak gitu. Ya. Jadi tetap harus ada. Ya siapa misalnya merespon dari organisasi yang merespon, Pak istilahnya kurang tepat kayak tadi. Masalah siklus nggak tepat nih Pak. Ya harus ada resolusinya bagaimana penyelesaian terhadap istilah. Yaitu kita bicara tentang data governance-nya ya terhadap. Oke. Nanti di baris data itu ada penjelasannya teman-teman bahwa ini sempat ada kejadian pertanyaan apa, jawabannya seperti apa, itu bisa sampai situ. Betul. Nah, ini line edge ini apa nih Pak? Ini tiba-tiba yang lain penjelasannya panjang teman-teman. Ini tiba-tiba ada satu line edge. Lineage. Dibacanya lineage. Ya, dibacanya lineage. Kalau line edge saya jadi gamer. Jadi bagaimana istilah ini berasal dari mana dan seterusnya. Ya artinya ujungnya nanti bagaimana kalau kita bicara data lineage. Jadi data dari asalnya seperti apa, berubahnya menjadi dan seterusnya itu direkam dalam satu proses. Jadi lineage ya. Istilahnya kalau kita dalam ilmu genetika keturunan, ya ini sebenarnya Mas Aziz turunannya siapa, asalnya dari mana, itu lineage. Kalau ada perubahan seperti apa. Jadi misal tadi yang dibilang siklus peminjam ya, siklus peminjaman terus berubah jadi apa, itu ada tercatat sebenarnya. Tercatat dong. Oke. Nah, gitu. Itu business glossary elemen-elemennya. Keren juga. Nah, kalau data dictionary itu apa elemen-elemennya? Sederhana karena dia diambil dari database, maka kita melihat bagaimana dari
elemen database. Apa yang tertera di dalam elemen database itu? Ada tipe datanya, struktur datanya, security restrictionnya. Itulah elemennya. Dan elemennya ini bisa jadi tidak ada standarnya. Karena vendor membuat struktur database yang seperti ini, vendor lain dirubah bisa beda lagi. Bahkan tools untuk membangun dalam sebuah database dengan menggunakan tools tertentu itu juga ada istilahnya, ya, data dictionary-nya. Itu jadi satu sumber juga untuk membangun sebuah data dictionary. Jadi ini bisa luas. Nah, yang dimaksud dengan bagaimana menstandarkan elemen data dictionary-nya adalah bagaimana kita menstandarkan penamaan dalam data dictionary-nya itu tadi. Saya itu bisnis gimana isinya? Nah, bisnis ini sebenarnya mengkonfirmasi supaya memastikan dan dia mengenali nama customer itu kalau di database itu jadi singkatan apa? Bisa jadi ada CUST atau tulisannya lengkap customer atau CST dan seterusnya. Itu akhirnya menggambarkan itu di dalam data dictionary tadi. Ya, jadi ini business glossary, data dictionary ini bisa dipadukan kalau dibuat sampai lengkap seluruh, misalnya kalau kita buat pakai Excel gitu ya, kolom-kolomnya itu semakin lengkap gitu ya, semakin banyak, jadilah dia metadata sebenarnya. Oh, Dikumpulin ujung-ujungnya metadata. Kalau mengumpulkan tadi semua ya jadi metadata. Tapi kalau kita mengisi itu semakin banyak kan luar biasa gitu ya. Makanya harus ada batasan-batasan data dictionary. Harus teman-teman yang teknis tetap harus menyediakan informasi terkait dengan apa yang ada di dalam struktur database-nya, Mas Aziz. Ya, data katalog ya tadi seperti ini contoh ya, misalnya dia memberikan menu gitu ya. Ya, jadi ilmu taksonominya juga dipakai Mas Azizi. Contoh ada seperti ada subjek, ada access right, local expert, description itu bagian dari taksonomi. kayak KBBI lagi ya? Ya, sama. Nah, itu juga disebut KBBP, Kamus Besar Bahasa Perusahaan. KBBP. Jadi data katalog ini bertindak sebagai apa? Metadata juga. Itu ya. Ini ujungnya seperti itu. Apa terkait dengan business glossary, data dictionary dan data katalog. Sehingga ini kita sudah mulai paham ya bedainnya seperti apa dan manfaatnya seperti apa dan bagaimana cara membangun yang baiknya itu pakai ilmu taksonomi. Dan itu tidak mudah gitu ya. Karena masing-masing setiap organisasi gitu ya. Itu bisa jadi pertempuran sengit kalau kita nggak punya cara membangun yang baik gitu. Nanti pas lagi ditemukan bisnis dengan IT, bisnis satu sama bisnis lain aja bisa tempur nanti. Betul. Masalah satu ini. Baik, karena saya sudah diminta oleh sutradaranya di stop, Mas Ram. Iya, gimana nih habis waktunya. Mungkin kita ambil kesimpulan dulu dari sekarang. Kalau kita bisa simpulkan, Mas Azizi, sebenarnya ujungnya adalah bagaimana memaksimalkan value data sebagai aset. Karena dengan begitu maka perusahaan bisa dianggap sebagai data driven organization. Ya, jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan big data ini, tapi untuk membangun big data analitik yang baik, ya data glossary, data dictionary ini penting. Karena para data analitik ketika mengeksplorasi dari data yang ada kan dia harus paham nih datanya apa. Bahkan mungkin ada tabel di database yang nggak ada definisinya, nggak ada definisi singkatannya apa dan seterusnya, bingung. Apalagi kalau ngambil data-data yang wah ini apa definisi. Baik, jadi mulainya dari taksonomi ya teman-teman, izin untuk sambil kita mengakhiri, mulai dari taksonomi, definisi setiap istilah ya, setiap istilah itu harus jelas. Teman-teman semua dari semua unit bisnis harus sudah paham. Konsensus ya Mas Fran, konsensus. Ada konsensus di setiap istilah. Setelah itu nanti orang IT juga jadi bisa nge-refer ke situ sehingga kita bisa menjembatani antara bisnis dengan IT. Nanti dari bisnisnya seperti apa, dari data glossary-nya seperti apa sehingga nyambung semuanya teman-teman. Mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Fran. Mungkin tambahan sedikit. Pasti ada yang bertanya, Mas. Cara membangun data dictionary ini setelah tadi ada ilmu taksonominya, apakah ada toolsnya kan gitu ya? Pasti akan banyak bertanya. Toolsnya sekarang udah canggih, pakai AI. Itu akan memudahkan kita untuk melihat dari database ini. Nanti kita pakai AI akan kita lihat kemiripan istilahnya apa di antara satu
database dengan database yang lainnya, itu akan bisa kelihatan tuh. Kita udah mempraktekkan itu Mas Azizi, tim Sharing Vision sudah ada toolsnya. Oh, sudah ada toolsnya. Ya, kita Udah punya pernah ngerjain toolsnya ya? AIDM ya. Wah, Nah, itu tools AI, bagian salah data satunya manajemen, adalah teman-teman. kita punya tools untuk membangun data dictionary dan business glossary ini pakai AI, Mas Azizi. Oke, Gitu. baik. Baik, terima kasih banyak Mas Fran atas penjelasannya ya yang sangat to the point sebenarnya. Ini sebenarnya pembahasan ini biasanya kalau dibahas di perusahaan itu bisa berhari-hari, teman-teman. Ini Mas Fran bisa singkatkan dalam waktu 18 menit, 20 menit ini. Terima kasih banyak Mas Fran. Sama-sama. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih jauh bisa di kolom komentar atau bisa kontak ke Sharing Vision. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa like videonya, jangan lupa loncengnya diklik ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Mas Azizi. Terima kasih banyak Mas Fran. Dadah. Siap.